Selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman, atau masih putus-putus atau kurang jelas? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Selamat malam Business Planners, selamat datang di Business Q&A Business.id. Selamat hari Senin. Bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A Senin 31 Juli 2023. Business Q&A malam ini pastinya akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. So, bagi Business Planners yang sudah bergabung, boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya, biar kita absen juga nih Business Planners yang hari ini hadir dari mana aja. Yuk, di drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada Business Planners yang baru follow Business.id atau baru kenalan sama Business.id dan belum tahu nih program-program apa saja yang disediakan oleh Business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini ada 12 kelas ya teman-teman di Business.id, yang mana cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store ataupun App Store secara gratis ya. Teman-teman juga bisa nih untuk mengikuti pembelajaran gratis dari Business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini. Nah, kalau Business Q&A ini kita adakan 2 kali dalam seminggu. Di Senin malam kita bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam nanti bersama Pak Budi Isman. Nah, atau teman-teman juga bisa ikut di kegiatan Business Forum kita via Zoom di setiap hari Sabtu. Tapi spesial di minggu ini, Business Forum akan kita majukan ya teman-teman ke hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Jadi buat Business Planners yang mau ikut pembelajaran lebih jauh lebih detail lagi di Business Forum, bisa ikut di Business Forum di Senin 7 Agustus ya di Senin 7 Agustus 2023 bersama Pak Budi Isman. Nanti kita akan membahas seputar CEO leadership style. Jadi buat teman-teman yang owner atau CEO sekarang dan mau belajar mendalam atau detail bareng sama expertnya, bisa nih ikuti Business Forum tersebut ya di hari Senin 7 Agustus 2023. Pendaftarannya dan info lebih lengkapnya gimana sih Kak? Nah, nanti bisa dicek di link Instagramnya business.id atau di feed Instagramnya ya untuk detailnya. Nah, Business.id juga punya program nih offline terbatas dan terakhir di tahun ini aja untuk business planners yang saat ini seorang CEO atau owner dari sebuah bisnis, sebuah usaha. Nah, ingin memperdalam skills atau kompetensi yang harus dimiliki seorang CEO, menjadi CEO yang sukses, yang bisa pimpin usaha dengan keahlian expert. Nah, Business.id punya kelasnya yaitu CEO Development Program. Nah, di mana teman-teman bisa belajar memperdalam kompetensi seorang CEO langsung bersama expert yaitu Pak Budi Isman. Jadi business planners bisa mendalami lagi nih kompetensi, keahlian atau memperdalam lagi bagian CEO-nya. Jadi business planners bisa punya keahlian yang lebih expert lagi, yang seperti CEO perusahaan besar nih. Nah, nantinya akan dilaksanakan di tanggal 28 sampai 29 Agustus 2023. Selain hanya belajar aja di CEO Development Program, juga nanti kita sediakan sesi assessment atau penilaian seorang CEO ya teman-teman. Jadi nggak cuma belajar, teman-teman juga akan dinilai langsung nih sama expert lewat program tersebut. Dicatat ya tanggalnya di tanggal 28 sampai 29 Agustus 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Info lebih lengkapnya Anda bisa langsung klik link pada link bio Instagramnya business.id atau lihat lagi nih di feed Instagramnya business.id ya, ada flyer CEO Development Program, teman-teman bisa cek atau langsung klik link pada bio Instagramnya business.id ya. Oke, yuk business planners yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil menunggu Pak Bas untuk bergabung nih. Karena sepertinya Pak Bas tadi sedang dalam perjalanan, jadi kita sambil tunggu Pak Bas ya bergabung. Yuk, boleh langsung di drop nama dan domisilinya ya. Ada dari Kak Galing nih, dari Pak Galing Solo City, dari kota Solo. Oke. Yuk, yang lainnya boleh drop nama juga dan domisilinya ya di kolom komentar, atau mau drop nama bisnisnya juga boleh. Kita kenalan dulu nih yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Pak Andi nih dari Bali juga, gd.andi ya. Oke.
Ada Pak Ibrahim dari Aceh. Oke, siap. Ya, business planners yang lainnya juga boleh ya, langsung drop nama dan domisilinya di kolom chat. Di kolom komentar maksud saya. Nah, ada Budian juga nih dari Cirebon. Oke. Sepertinya Pak Abbas sudah bergabung nih teman-teman kita. ACC dulu di room kita. Planners yang hari ini hadir dari mana aja. Halo, selamat malam Pak Bas. Masih loading ya. Halo, malam Pak Bas. Halo. Halo, selamat malam Pak Hey, Bas. selamat malam. Malam-malam Apa Pak. kabar Reza? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas? Baik, alhamdulillah sore ini. Baru nyampe tadi dari airport rada macet ternyata. Gimana Pak? Dari mana nih Pak? Masih Tadi dalam perjalanan dari nih tadi nih. Surabaya, tapi di Surabaya itu mendaratnya di Terminal 3 di gate yang 1000 langkah dari depan. Jadi kan bisa hitungin Oke. di paling ujung. Terus nggak ada apa namanya ya, kalau di dalam kan nggak ada ya itu kan yang nggak boleh naik apa Keren. yang gitu kan. Jadi saya Keren, dari keren. ujung jalan 1000 langkah sampai taksi di depan. 1000 langkah tuh berarti berapa ya itu ya, hampir mungkin 600-700 meter kali, hampir hampir ya segitulah. Nah itu yang makan waktu tadi, jadi saya timingnya sedikit meleset ya karena harus Iya, jalan iya. segitu panjang. Emang nggak lama nunggunya nih teman-teman nih. Gak apa-apa Pak Bas. Teman-teman masih semangat kok nungguin Pak Bas di Business Q&A malam hari ini. Tapi nggak lelah ya Pak. Tadi jalan 1000 langkah Kenapa? ya Pak. Masih semangat kan ya untuk ketemu business planners di Business Q&A. Kan biasanya 10.000 langkah. Betul, betul. Oke, mungkin kita sambil tunggu business planners yang lain bergabung juga ya Pak. Kita bisa mulai Boleh. sesi Business Q&A malam hari ini. Oke. Oke, baik Business Planners, di sesi Business Q&A malam hari ini, Pak Bas akan membahas topik menarik yaitu Action Oriented Leader. Apa yang dibutuhkan? Seperti yang belakangan yang kita sedang bahas ya, seputar CEO, seputar leader. Jadi Pak Bas malam hari ini juga akan membahas di seputar Action Oriented Leader. Dan apa yang dibutuhkan dari seorang Action Oriented Leader. Nah, yuk kita kupas di malam hari ini, Business Planners yang boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya sambil mendengarkan topik pembuka terlebih dahulu, atau teman-teman yang udah punya pertanyaan tapi di luar topik malam hari ini tetap boleh ditanyakan di kolom box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai ke sesi Q&A-nya, Pak Bas akan terlebih dahulu ya sharing terkait topik malam hari ini. Yuk kita simak. Silakan Pak Bas. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua nih malam ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersyukur ya bisa masih ketemu malam ini, diberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan tentunya ya. Oke, tadi saya belum sempat lihat siapa-siapa yang sudah bergabung. Saya yakin sudah banyak ya, sudah banyak, dan terima kasih kesabarannya menunggu saya 10 menit telat ya. Tapi moga-moga tetap sesi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yep. Oke, sebelum saya buka, seperti biasa mungkin ada teman-teman yang baru join ya, baru merapat, baru ikutan bisnis Q&A. Kita di Business ID, seperti tadi Raisa sampaikan, mengadakan banyak ya acara-acara atau sesi-sesi yang gratis, tapi bukan berarti gratis itu juga tidak ada nilainya. Justru kebalikannya, kita ingin membagi kebermanfaatan pemahaman soal bisnis buat teman-teman. Dan di Senin dan Rabu dan Sabtu itu kita selalu memberikan satu sesi yang free. Di Senin dan Rabu kita dalam format business Q&A. Jadi teman-teman yang punya masalah, pertanyaan,
unek-unek atau bahkan ada feedback buat teman-teman business planner lainnya, inilah sesinya, ya. Terus kalau di hari Sabtu ada yang namanya business forum, biasanya ada pembicara di situ, narasumber yang bisa jadi adalah panel expert business ID, tapi juga bisa jadi dari expert-expert di luar yang juga punya ilmu, punya pengalaman, punya tips, punya wisdom yang bisa di-share buat teman-teman. Jadi teman-teman, kita ingatkan lagi bahwa yang serius belajar bisnis, yang serius membangun bisnis, sering-seringlah merapat di Business ID ini ya. Tentunya di samping itu juga kita ada workshop, ya, hampir setiap bulan kita ada workshop ya Raisa ya, sampai dengan akhir tahun nanti. Oke, baik. Topiknya apa ya? Saking seringnya saya sendiri kalau buat topik pembuka suka harus ngingetin diri sendiri. Oke, action oriented leader. Topik malam ini. Action oriented leader, apa yang dibutuhkan? Oke. Seperti biasanya topik-topik yang saya angkat di sini adalah kejadian nyata ya, di teman-teman sekalian, para business planner. Nah, leader yang saya maksud di sini adalah pemimpin. Dan pemimpin bukan berarti hanya pucuk pimpinan, tapi juga pemimpin-pemimpin grup atau divisi atau departemen ya. Jadi definisi leader di sini adalah pemimpin ya. Kita bisa pemimpin dengan tim kecil, kita bisa memimpin dengan tim yang jumlahnya lebih besar, kita juga bisa menjadi pemimpin dalam segala level di organisasi. Nah, saya sebut di sini action oriented leader itu adalah leader yang berorientasi kepada aksi. Ya, jadi bukan hanya yang pandai berstrategi, yang pandai belajar saja, yang pandai hanya NATO aja ya, no action talk only ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Omdo ya kalau nggak salah, omong doang gitu ya. Nah jadi di banyak kesempatan itu leader-leader ini yang kita perlukan adalah leader-leader yang action oriented, yang berorientasi pada suatu aksi di ujungnya, mengimplementasikan, ya, yang benar-benar mengeksekusi gitu. Khususnya di UMKM, khususnya di skala bisnis yang masih kecil, kita butuh leader yang action oriented. Bahkan kita nyebutnya kadang-kadang memang kalau dibutuhkan menjadi CEO yang Chief Everything Officer, sebelum kita mampu merekrut tim yang lebih besar, ya si CEO-nya itu Chief Everything Officer itu juga harus action oriented kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, anggap aja teman-teman baru mulai bisnis atau sudah mulai mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun. Untuk kita menjadi seorang action-oriented leader, ya, dan untuk kita membuat subordinate kita, kalau kita puncuk pimpinan, kita juga harus mengetahui bagaimana atau apa yang dibutuhkan menjadi action-oriented leader buat diri kita sebagai pimpinan yang tertinggi, pun juga buat kolega kerja ya, atau subordinat kita. Ada 4 hal paling tidak yang berdasarkan praktek saya, pengalaman saya, adalah yang pertama mindset-nya dulu nih, soal mindset. Oke? Mindset-nya itu harus being in charge. Ya. Jadi mindset yang pertama sebagai seorang leader, dia harus punya mindset bahwa dia itu ada atau punya wewenang ya, being in charge. Karena kadang-kadang banyak yang istilahnya
play safe, apa namanya, main aman. Banyak yang indecisive, tidak mau ngambil keputusan. Karena di kepalanya dia, itu mindsetnya dia nggak merasa dia being in charge. Ya. Atau orang tersebut tidak merasa dia punya wewenang. Jadi kalau bahasa Indonesia in charge itu kan benar-benar saya punya wewenang dan kekuasaan terhadap peran dan tanggung jawab saya. Padahal di awal saja itu, seorang tidak menjadi action oriented, salah satunya karena dia tidak merasa in charge atau dia tidak proactively being in charge. Dia. Nah itu sebenarnya lebih ke arah mindset-nya. Oke, itu yang pertama. Jadi menjadi seorang action-oriented leader dibutuhkan mindset bahwa orang itu memiliki kewenangan dan kekuasaan terhadap peran dan tanggung jawabnya. Nah sekarang teman-teman yang apakah di pucuk pimpinan atau bagian dari dewan pimpinan ya, pertanyakan diri kita sudah being in charge atau belum? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya adalah seseorang kalau mau action oriented, dia harus well informed. Ya, well informed itu apa? Dia memiliki semua mungkin mayoritas dari knowledge, pengetahuan apa yang diperlukan. Oke, contohnya kalau kita ingin melakukan sebuah project, ya, dia mungkin harus proaktif dalam hal pengumpulan informasi perihal cost and benefit dari sebuah project. Salah satu contoh konkretnya, dia well informed-nya itu, ya, dia harus terinformasi atau menggali informasi secukupnya dan sebanyak mungkin sehingga dia bisa tahu apa namanya situasinya. Kalau dalam hal project biasanya hal-hal yang bersifat cost, hal-hal yang bersifat benefitnya. Jadi ada cost benefit analisisnya. Jadi informasi yang seputar itu dia harus punya. Nah, keseringan kalau soal well informed ini atau proaktif dalam pengumpulan informasi itu tidak terjadi, sehingga seseorang atau seorang leader itu menjadi gamang. Dia tidak mengambil action karena dia nggak tahu situasinya. Jadi kalau orang nggak tahu situasinya, nggak punya informasi, dia sudah pasti akan gamang, galau, khawatir, ya. Nah, biasanya yang saya lakukan atau yang saya perhatikan banyak pemimpin-pemimpin yang melakukan, ya, itu dia apa namanya mengumpulkan informasi itu sebanyak mungkin, pun kalau dia tidak punya, dia harus tahu juga bahwa dia harus melakukan apa. Kalau informasi itu bisa kita lakukan pengumpulannya dengan membayar, pertimbangannya adalah perlukah saya membayar informasi itu atau tidak. Atau kadang-kadang cukupkah informasi yang saya miliki, paling tidak, karena tidak akan sempurna. Kita tidak akan bisa punya informasi 100%. Karena ada juga orang saking ngumpulin informasi merasa tidak cukup informasinya, dia menunda untuk mengambil keputusan dan untuk mengeksekusi sesuatu. Nah, ini juga sering saya alamin, ya. Jadi kadang-kadang kita harus tahu bahwa yang namanya informasi kita harus tahu secukupnya itu kapan dan melangkah selanjutnya, ya. Nah, biasanya buat teman-teman ini wisdom dan tips, ya. Saya justru kadang membalik situasi bahwa oke, bisa jadi saya nggak perlu mencari informasi sebanyak itu, tapi saya balik pertanyaannya ke saya adalah
What is the worst thing that could happen? Apa skenario terburuk yang bisa terjadi jikalau saya hanya punya informasi yang minim? Kadang itu bisa membantu kita menentukan bahwa informasi yang kita miliki itu cukup atau tidak. Jadi pertanyakan kepada diri kita, what is the worst thing that could happen? What is the worst scenario kalau saya nggak punya informasi ini? Yaitu kadang-kadang banyak membantu. Bisa jadi, oh saya mengambil keputusan ini, toh kalau yang terjadi terparah-parahnya nggak akan nggak akan resikonya tinggi juga gitu ya. Kadang-kadang itu akan bantu teman-teman, what is the worst thing that could happen dengan informasi yang minim. Sehingga bisa membantu kita tahu kapan saatnya informasi itu cukup di tangan kita. Oke? Jadi yang pertama, being in charge, ya, mindset itu harus ada. Yang kedua, harus well informed. Ya, kita terinformasi atau kita mencari informasi seperlunya. Jadi udah ada dua. Yang ketiga adalah bicara soal keberanian atau decisiveness, keberanian mengambil keputusan, ya, keberanian mengambil keputusan. Jadi di sini hubungannya adalah soal decision process itu harus kita miliki. Dan tidak hanya itu tadi, tapi keberanian mengambil sebuah keputusan. Jadi seorang leader itu banyak juga, ya, dia sudah punya mindset yang being in charge, dia ngumpulin informasi yang cukupnya, tapi dia tidak mengambil keputusan. Bisa jadi karena informasinya kurang, bisa jadi karena informasinya tidak lengkap tadi, bisa jadi hanya soal keberanian. Ya. Jadi seorang leader itu harus berani mengambil sikap dan mengambil keputusan. Ya. Itu adalah sebuah attitude, ya, sebuah attitude atau perilaku sebagai seorang leader. Dia harus decisive. Artinya apa kata sifat decisive itu? Berani mengambil keputusan. Karena tidak jarang banyak pemimpin yang indecisive, kebalikannya dari decisive, tidak berani mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi yang ketiga itu it's about keberanian, it's about courage. Harus berani mengambil keputusan. Kalau di langkah kedua tadi pun, seberapa banyaknya informasi itu, seberapa kurangnya, kalau memang itu faktanya, ya harus dia mengambil keputusan. Oke? Nah, jadi yang dibutuhkan sebagai action-oriented leader itu adalah pertama mindset soal mindset soal in charge, ya, punya kewenangan dan kekuasaan terhadap peran dan tanggung jawabnya. Yang kedua, dia punya informasi yang dianggap cukup. Yang ketiga, keberanian mengambil keputusan. Lalu yang keempat, ya dia berani juga mengeksekusi, mengambil actionnya. Ya, jadi memutuskan saja belum cukup kalau akhirnya belum dieksekusi atau belum diambil actionnya. Nah, jadi sederhananya cuma 4 itu sih, ya, buat teman-teman. Paling tidak kalau keempat hal itu sudah melekat, ya, saya yakin siapapun di organisasi para businesspreneur, termasuk Anda sendiri, jadilah orang yang punya keempat hal tersebut, sehingga kita menjadi leader di segala level yang action oriented, seperti itu. Oke? Oke, Pak. Oke.
Oke, baik Pak. Jadi business planners yang sudah menyiapkan pertanyaannya nih dari sesi topik pembukanya, boleh banget untuk di drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Nah, sebelum ke business planners ya Pak. Berarti Ya, seorang action oriented leader ini bisa ya Pak dikembangkan atau kita bisa bangun ya, atau kita bisa kembangkan diri kita sendiri agar menjadi action oriented leader dengan 4 hal yang dibutuhkan ini ya Pak, berarti mindsetnya, well informnya, lalu keberaniannya dan berani mengeksekusinya. Jadi buat business planners nih, 4 hal ya Pak yang tadi yang dibutuhkan ini bisa banget untuk mengembangkan diri menjadi seorang action oriented leader. ya, Oke, ya. okay. Kadang-kadang ini Oke juga Pak. ya Reza ya. Eh, Ya Pak. banyak juga yang kita temui apa namanya para leader ini rajin belajar. Betul. Rajin belajar, mereka suka ya pokoknya semuanya dilahap lah. Semua workshop dilahap, semua Hmm, apa namanya buku-buku dilahap, terus rajin untuk melihat YouTube untuk nambah ilmu. Bagus itu, tapi tidak cukup bagus kalau akhirnya tidak dipraktekkan atau tidak dieksekusi. Nah itu banyak sekali itu populasi leader yang seperti itu. Nah, akhirnya setelah hmm, belajar banyak itu sana sini gitu ya, overloaded. Istilahnya kalau mangkok itu, wah ilmunya itu udah tumpak-tumpak gitu. Tapi tidak dipraktekkan ataupun tidak dieksekusi. Akhirnya mubazir. Ya, jadi itu betul. bagian dari tadi well informed tadi. Karena kita over analytical ya, kita menganalisa terlalu banyak tapi nggak ambil aksi atau mengambil keputusan dulu sebelum mengambil aksinya, itu yang sering terjadi. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman, rajin belajar bagus, tapi praktekkan dan eksekusi secepatnya. Karena hanya itu yang akan memberikan pengalaman yang sebenar-benarnya. Oke? Okay? Oke, jadi terlalu banyak informasi pun bisa bikin gamang ya Pak. Jadi buat eksekusinya nanti bisa bikin bingung dan harus bagaimana. Dan bahkan bisa nggak jadi eksekusi ya Pak, karena kita terlalu gamang dan terlalu banyak informasi yang masuk. Dan kita bingung nih harus seperti apa eksekusinya. Karena mungkin di sisi A-nya seperti ini, di sisi B-nya seperti ini. Dan kita jadi bingung mau eksekusinya seperti apa. Oke, baik Pak. Lalu tadi kan ada 4 hal yang dibutuhkan ya Pak dari seorang action oriented leader ini. Lalu bagaimana sih Pak aksi yang paling relatable Pak yang ada di bisnis-bisnisnya teman-teman ini? Aksi yang paling relatable justru itu. Mm, Kalau kita tidak, apa namanya, paling tidak melampaui atau melalui fase 2 tadi ya, well informed dengan segala kebutuhannya. Ini terjadi bahkan yang tadi saya di Surabaya pun, business advisory ya, mungkin ada nih salah satu yang ikutan atau beberapa yang ikutan malam ini. yep. Itu masih ada kegamangan untuk apa namanya mengambil sikap atau mengambil sebuah project itu ya gara-gara itu di tahap kedua tuh informasinya tidak ada, bahkan kalau saya bilang masih miskin informasi. Ini benar-benar apa namanya tidak bisa tidak kalau kita make yang formula tadi what is the worst thing could happen itu udah pasti kalau worst thing could happen ya project itu gagal total ya. Akhirnya dipahami nih oke kita istilahnya ngerem dulu jangan langsung ngambil action karena actionnya nggak relate nanti takutnya ya contohnya apa sih yang dibutuhkan oh kita perlu tahu ya need state-nya atau kebutuhannya tuh apa sebenarnya dari target kita. Target kita juga belum tahu targetnya siapa. Jadi masih terlalu banyak informasi-informasi yang tidak ada. Akhirnya ya nanti kalau dipotong kompas aja atau shortcut ya, akhirnya nanti actionnya tidak relate gitu loh. Oleh karenanya yang terpenting adalah kita melalui proses-proses ini. Jadi jangan pernah shortcut. Tidak ada di dunia ini shortcut itu baik. Yang ada adalah percepatan. Tapi kita tetap harus melalui proses-proses itu gitu. Betul, walaupun seperti ini ya Pak, kalau kita mengembangkan produk aja, walaupun kita meluncurkan, kita harus bagi lagi ke
tahap-tahapannya. Nah, begitu juga dengan tahapan ini ya Pak, yang dibutuhkan ini kita harus punya tahapan yang sama juga supaya tetap eksekusinya dapat ya Pak dan baik juga hasilnya. Oke Pak. Oke. Lalu nih Pak, apa yang dapat seorang leader ya Pak yang orientasinya nih pada aksi untuk membangun kepercayaan nih Pak dalam tim? Karena kan biasanya memang apa-apa membangunnya kan dengan orientasi aksi ya Pak. Lalu bagaimana Ya. seorang leader ini membangun kepercayaannya dengan orientasi aksi tersebut? Ya, itu kan kalau kita sering dengar kan walk the talk ya. Walk the talk tuh apa sih? Oh, kalau kita sering menceramai tim kita, ini loh, gini loh, ini loh, gini loh, ini loh, gini loh. Kita juga harus memberi contoh, paling tidak kalau ini proyek baru yang belum pernah dialami oleh tim kita ya, ya kita yang benar-benar harus menunjukkan bahwa tidak hanya mulai berpikirnya saja, membangun strateginya saja, tapi benar-benar harus sampai dengan titik pengambilan keputusan dan akhirnya mengeksekusi. Dan itu yang harus kita tunjukkan ke mereka. Makanya di dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang ke teman-teman bahwa yang bagus itu adalah kita sebagai atasan dilihatnya sebagai orang yang bekerja sama dengan, bukan orang yang saya bekerja untuk. Itu sangat penting. Jadi kita ingin tim kita itu merasa mereka bekerja dengan kita, bukan bekerja untuk kita. Karena pada akhirnya kita itu sebenarnya bekerja untuk bisnis itu sebenarnya kan. Ya, siapapun atasan kita, siapapun tim kita, yang paling objektif adalah kita berkontribusi untuk kebaikan dari bisnis itu, bukan untuk kesenangannya atasan kita. Ya, jangan sampai ABS gitu loh. Betul. Oke, baik Pak. Lalu tadi kan kata Pak Bas ya, di bagian well informed itu tuh banyak yang teman-teman stuck atau bahkan melampaui dari kebutuhannya. Lalu Ya. Pak, kita maju Pak ke langkah ketiga yaitu keberanian mengambil keputusan. Sebenarnya seberapa susah sih Pak seorang CEO yang orientasinya aksi ini punya keberanian nih Pak mengambil keputusan berdasarkan dari teman-teman yang Pak Bas mungkin pernah bantu gitu Pak. Ya, apa namanya? Keberanian itu kan sebenarnya diawali dengan keyakinan. Nah, banyak teman-teman yang sebenarnya nggak berani itu karena tidak yakin. Tidak yakin karena kembali lagi, dia nggak tahu situasi ininya, apa namanya, istilahnya gini loh, kalau kita mau keluar rumah, saya yakin kalau saya tahu di luar nanti hujan, saya yakin saya akan bawa payung, saya akan berpakaian yang anti hujan. Kan ya. Yakin dong, karena saya tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, bisa dibayangkan kan, wah, gampang nih, saya pakai pakaian anti hujan atau bawa payung atau saya pakai apa, tak usah bawa payung. Itu aja kita menjadi tidak yakin, akhirnya keputusan yang kita ambil 50-50 kan. Nah, kalau dia berani ngambil kalau masih chance-nya 50-50 gitu. Kalau dia sama sekali nggak tahu, chance-nya kan bisa jadi ya probabilitas yang terjadi, apalagi dia mulai memikirkan wah ini kayaknya akan gagal, saya akan gagal gitu. Ya yang akan terjadi ya gagal nantinya kan gitu ya. Nah jadi Dan bisa bukan soal mudah atau tidaknya sih Raisa, lebih ke arah keyakinan kita akan informasi yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan itu. Jadi biasanya yang sering terjadi itu, yaitu informasi yang nggak ada keyakinan, akhirnya nggak berani. Gitu. Oke, jadi teman-teman rata-rata antara yakin gak yakin ya Pak untuk majunya nih. Jadi nantinya pun saat ngambil keputusan jadi bingung, jadi gamang dan bagaimana nih kelanjutannya dan bahkan jadi nggak selesai ya Pak, nggak jadi dieksekusi sampai nanti hasilnya. Betul. Oke, baik Pak. Lalu Pak, kalau misalkan nih Pak, seorang action oriented leader nih Pak, kan rata-rata ya berarti kan orientasinya pada aksi. Mereka nggak terlalu melihat peluang ya Pak, melihatnya pada aksi yang dilakukan oleh timnya. Nah, lalu bagaimana Pak seorang action leader nih bisa mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang yang ada ini Pak? Ya, jadi tetap aja ya, kita itu harus, yang saya maksud action
oriented ini kan nggak lepas dari strategi besar kita gitu ya. Kenapa sih bilangnya action oriented seakan-akan lebih reaktif? Bukan itu maksudnya. Ya. Ini bukan yang hal yang oke, besok ada masalah terus saya harus cepat melakukan 4 hal tadi itu terus saya mengambil keputusan. Di setiap bisnis kan kita harus mengakar atau terkait dengan strategi besar kita atau kita nyebutnya strategic business plan ya. 3-5 tahun mendatang, terus kita turunkan ke yang namanya annual business plan ya. Jadi perencanaan bisnis tahunan. Nah, pun kita sudah punya perencanaan bisnis tahunan, pasti ada hal-hal yang harus sifatnya mungkin tidak jangka panjang, bisa jadi kadang-kadang hal-hal yang taktis gitu. Nah, kadang-kadang kalau hal yang taktis ya itu tadi, karena ada kesan yang taktis itu adalah jangka pendek dan biasanya time frame-nya atau jangka waktunya itu pendek, dibutuhkan kecepatan untuk mengambil keputusan dan untuk mengambil aksi. Nah, oleh karenanya bagi saya adalah kalau kita punya disiplin yang sama, mau itu jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang, biasanya kita akan terbantukan. Gitu. Jadi untuk semua jenis decision making, semua jenis action yang harus kita ambil akan banyak dibantu kalau kita punya 4 hal tadi itu. Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, ada pertanyaan nih Pak dari Liza Uji nih Pak. Ada tips nggak Pak untuk membangkitkan agar berani mengeksekusi Pak? Tipsnya, ya itu Betul, tadi. Pak. Jadi kadang-kadang kan yang sering terjadi kan ya, Raisa yang tadi saya bilang untuk information gathering-nya. Kadang kita merasa kurang terus gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kok tidak lengkap. Nah, dalam perjalanan sebuah bisnis biasanya yang namanya information system atau pengumpulan informasi dengan processingnya itu biasanya udah semakin semakin tertata ya. Saya nggak bilang semakin canggih, kita harus punya sistem yang canggih sekali, enggak, tapi paling tidak proses pengumpulan informasi, proses untuk men-store untuk menyimpan informasi itu sudah lebih tertata. Nah, tapi itu pun yang kadang-kadang kita kalau sudah terbiasa untuk tahu berapa kebutuhan informasi, kita juga harus berani kapan untuk stop mengumpulkan informasi dan bekerja dengan informasi yang ada. Itu pertama ya. Tapi pun kadang-kadang ya, contohnya saya ingat sekali waktu pertama kali Facebook muncul, waktu pertama kali ada Instagram muncul, terus waktu saatnya dulu website itu bermunculan, kita kan nggak punya informasi kira-kira kalau kita menggunakan media-media ini seberapa efektif, seberapa impactful. Nah, di saat itu kita juga harus berani bahwa kalau kita nunggu ini supaya terbukti sukses apa tidak, kita ketinggalan kereta, ya kan? Tapi sama halnya juga, kalau kita ngambil itu, kita belum akan tahu impact-nya, kan gitu. Jadi pilihannya apa sekarang, Reza? Nunggu sampai 1 tahun semuanya orang pada beriklan di mengambil inisiatif di Facebook dan IG saat itu pada waktu diluncurkan, atau kita ya itu tadi pakai rumus what is the worst thing that could happen, ya the worst thing that could happen mungkin ya duit kita bukan habis ya, duit kita tidak memberikan impact yang kita harapkan. Berarti the worst thing adalah ya udah saya menggunakan uang itu sebagai coba-coba. That's the worst thing that could happen. Kita nggak punya informasi saat itu. Nah, kadang-kadang kita tipsnya itu adalah kapan saatnya kita being practical ya. Practical itu ya praktis saja. Nggak usah mikir terlalu panjang. Ini adalah risk taking yang harus kita ambil yang kemungkinan lebih banyak kemungkinan berhasilnya daripada kemungkinan gagalnya. Tapi ada cost-nya sekian ya. Itulah yang perlu dilakukan. Ya gitu. Untuk
situasi seperti itu ya rasanya. Oke, baik Pak. Jadi memang hal itu harus dibutuhkan ya Pak. Oke, baik. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya Kak Liza Ujini. Lalu nih Pak, apakah action oriented leader ini tetap membutuhkan nih Pak kompetensi-kompetensi seorang CEO seperti leadership, manajerial, sampai karakternya, Pak itu masih dibutuhkan Pak pada tipe CEO seperti ini? Ya, ini kan saya bicara soal leader yang action oriented. Tentunya kalau kita mau menjadi CEO itu banyak hal-hal yang diperlukan ya, soal technical skills-nya, ya, soal kompetensinya apa saja, dan juga aktivitas apa yang biasa dilakukan oleh seorang CEO. Nah, itu akan lebih komprehensif dan lebih luas lagi. Saya tadi seperti saya definisikan di awal, ini nggak perlu seorang CEO saja yang saya maksud leader di sini, tapi kepala divisi. Nah, tapi bagi teman-teman yang benar-benar pucuk pimpinan, sudah harus wajib memahami lah apa yang diperlukan seorang CEO. Apa itu tugas dan tanggung jawabnya CEO yang seperti tadi itu kan, being in charge, kalau dia nggak tahu tugas dan tanggung jawabnya aja ya akan menjadi CEO kayak apa kita udah bisa tebak kan gitu ya. Nah jadi kalau bagi teman-teman yang duduk sebagai pucuk pimpinan, saya rasa pelajarilah ya, pelajarilah, pahamilah bagaimana menjadi seorang CEO yang baik dan benar gitu ya. Di CEO Oke. Development Workshop besok Oke. gitu ya. Oke, baik. Berarti memang untuk kompetensi seorang CEO ini masih diperlukan ya, Pak. Masih sangat-sangat diperlukan untuk tetap menjaga bisnisnya ya, Pak, dengan keahlian non-teknis seperti itu. Lalu, Pak, aktivitas apa nih, Pak, yang bisa dilakukan nih, Pak, seorang action-oriented leader nih, Pak, untuk berkomunikasi? Karena kan berkomunikasi tentunya menjadi salah satu kompetensi yang menjadi hal yang wajib ya, Pak, untuk seorang CEO lakukan. Apa nih, Pak, yang Ya, seorang action-oriented leader ini bisa lakukan aktivitasnya? ya salah satu kemampuan yang dibutuhkan itu adalah benar sekali communications. Nah itu saya dulu belum jadi CEO aja atau belum jadi manager aja, saya sudah melihat itu satu aset yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang bekerja di dunia bisnis gitu ya. Nah itu penting sekali ya, penting sekali. Jadi tidak hanya kemampuan kita berkomunikasi internal ya, dalam hal ini internal adalah kita dengan tim kita, kita dengan kolega kita, tapi juga kemampuan komunikasi kita dengan stakeholders ya, pemangku kepentingan di luar sana. Jadi tidak bisa tidak yang namanya communication skills itu sangat-sangat dibutuhkan untuk setiap level, sampai dari terendah sampai yang tertinggi sekalipun. Jadi pesan saya buat teman-teman, pelajari bagaimana bisa berkomunikasi dengan efektif ya. Efektif itu apa sih? Clear, ya, concise, jelas, dan concise tepat, dan tentunya dengan apa namanya, dengan tone dan manner yang benar. Tone and manner itu apa itu? Dengan nada yang benar ya, tone and manner yang benar ya. Seperti itu. Nah, itu pelajarilah buat teman-teman ya, di level apapun yang ada di sini. Oke, baik Pak. Jadi kegiatan rutinnya pun saat ini kan udah di bulan Juli ya Pak. Bisa kita sambil nilai juga ya Pak. Pekerjaan-pekerjaan tim juga sambil kita kelola dan mulai siapkan ya Pak bersama tim nih untuk plan di tahun depan supaya lebih baik lagi dan punya komunikasi yang lebih baik, juga bisa tercapai juga nih untuk target-target di tahun depan ini. Oke Pak. Lalu Pak, kebanyakan nih Pak, kalau sudah action oriented leader ya berarti kan banyak bisa jadi CEO-nya ini jadi chief everything officer ya Pak, karena biasanya banyaknya orientasinya pada aksi gitu. Nah, kebanyakan kalau sudah orientasinya pada aksi, berarti kan suka ya Pak, visi dan misinya nih ketinggalan Pak. Visi misi bisnisnya terlupakan. Jadi apa nih Pak yang dapat dilakukan seorang leader nih Pak untuk memastikan bahwa tindakan yang diambilnya ini tetap selaras Pak dengan visi dan misinya?
Ya, ya, kalau kita perhatikan, Raisa ya, sebenarnya di Mm-mm. awal-awal itu seorang leader itu harus memastikan bahwa eh, purpose, ya, vision, misi ya, mission atau misi itu semua sudah harus didefinisikan dari awal. Ya. Jadi bisa jadi kita mikir itu hal yang cuma formalitas, tapi sebenarnya tidak. Itu bagian Mm-mm. dari komunikasi, ya, Iya, betul. bagian dari komunikasi. Jadi hal tersebut harus kita identifikasi, kita temukan, sehingga tim kita paham ini bisnis sebenarnya dibangun dari awal itu dengan niatan apa. Purpose kan gitu ya. Niatannya apa sih ini bisnis dibangun? Ya. Lalu visinya apa? Visinya itu kan picture of success. Mm. Gambaran bagus di depan itu untuk bisnis ini tuh kayak apa sih nanti kalau berhasil? Ya, itu vision. Missionnya adalah bagaimana untuk mencapai ke vision itu. Ya. Nah, itu semua harus istilahnya itu kan dikomunikasikan gitu. Mm. Tidak hanya pemimpinnya aja yang tahu ya, karena kalau enggak nanti pemimpinnya berhayal apa, anak buahnya nggak jelas ya dia nggak bisa connect gitu ke atasannya ini ngapain sih melakukan ini gitu ya. Nanti ujung-ujungnya akhirnya timnya hanya bekerja untuk bekerja ya, jadi doer aja. Nggak bisa kita Mm. harapkan lebih dari itu gitu ya. Nah, Mm. jadi langkah awal dari sebuah komunikasi itu adalah membakukan purpose, vision, dan mission dari sebuah organisasi. Itu yang harus, yang kita juga sudah bahas di beberapa kesempatan, sebisa mungkin itu benar-benar dikomunikasikan dan bahkan diturunkan ke core values namanya ya, apa nilai-nilai dari sebuah perusahaan, apa saja sih yang diharapkan, dan itu nanti bisa bagian dari KPI ya, Key Performance Indicator-nya dari semua individu. Jadi diukur tuh kelakuan mereka sejauh selaras atau tidak nggak nih dengan purpose, vision, mission, dan tentunya values tadi. Mm. Oke, baik Pak. Takutnya ya Pak, kalau misalkan eh, timnya udah selaras dengan visi dan misi, tapi si leadernya orientasinya pada aksi, jadi nggak selaras dan mereka jadi tumpang tindih ya Pak, nggak selaras dengan visi misinya. Jadi Iya, teman-teman harus bisa nih mengolah atau tetap selaras dengan visi dan misi dari bisnisnya. Lalu Pak, apakah pengelolaan risiko seorang action oriented leader ini sama Pak dengan lainnya? Pengelolaan sebuah risiko dari masalah ini, Pak. maksudnya pengelolaan apa? Sorry, Raisa. Pengelolaan risiko, Pak. Risiko dari sebuah masalah. Ya, pengelolaan sebuah masalah. Nah, itu kan sebenarnya analytical skills ya. Analytical skills. Jadi kita harus menimbang ya, menimbang sebuah yang namanya cost and benefit-nya. Nah, cost dan benefit-nya itu sebenarnya mengundang resiko seberapa tinggi. Nah, kita hanya bisa mengestimasi resiko itu dekat-dekatnya, tapi tidak berarti kita bisa menjamin bahwa resiko itu kejadiannya pasti atau tidak. Jadi yang namanya resiko itu kan masih ada tingkat probabilitas kemungkinan. Biasanya kalau kita bicara soal risk management itu kita harus mengidentifikasikan atau membuat list apa-apa yang bisa terjadi. Kita list tuh ya, yang kemungkinan terjadi apa saja sih. Nah, nanti di situ baru di sampingnya kita masing-masing tulis ya, anggap aja ada 10 kemungkinan terjadi ya. Dari 10 itu nanti kita lihat, oh ini probabilitasnya berapa nih, kira-kira gitu ya. Contoh, kemungkinan pandemi yang kita lalui 3 tahun yang lalu, selama 3 tahun terakhir atau selama 4 tahun terakhir gitu ya, itu kemungkinan akan terjadinya berapa? Pasti ada kemungkinan terjadi lagi kan, tapi bisa jadi karena ini secara tren itu 100 tahunan gitu ya, yang pandemi-pandemi kayak gini, bisa jadi resikonya untuk 5 tahun ke depan
mungkin 5% ya, atau bahkan 1%. Jadi kita bisa menakar resiko itu. Nah, biasanya kalau probabilitas yang paling kecil itu mungkin kita tidak perlu menyiapkan action plan. Tapi kalau ada yang resikonya kita anggap wah kemungkinan tinggi gitu ya, apalah contohnya ya. Nah itu berarti beresiko tinggi kita harus ada yang namanya contingency plan. Contingency plan itu adalah perencanaan contingency yang maksudnya kalau itu terjadi yang kemungkinannya cukup besar ya 50% ke atas kan 50-50 gitu ya. Nah kita harus punya plan jikalau itu terjadi. Dulu waktu itu contohnya jikalau main server mati gitu karena kebanjiran, main server mati apa yang harus dilakukan? Umpamanya buatlah action plan itu, paling tidak contingency plan terhadap kalau itu terjadi. Kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi gempa bumi, kalau terjadi demo, ya. Jadi macam-macam itu bisa kita lihat untuk menakar resikonya. Oke, baik Pak. Berarti masih sama ya Pak dalam pengelolaan risikonya pun masih tetap sama dengan CEO-CEO dengan orientasi lainnya ya Pak berarti. Oke. Yep. Lalu Pak, dari pengalaman Pak Bes nih dalam mendampingi teman-teman business planners ya Pak, apakah action oriented leader ini bisa sangat memahami bisnisnya Pak atau bahkan mereka kurang paham dengan bisnisnya Pak? Bagaimana Pak? Iya, banyak sih macamnya Raisa. Kadang-kadang ada yang main tembak langsung aja gitu ya. Yang penting gimana nanti hajar aja gitu ya. Itu kadang-kadang banyak Pokoknya juga. ya Pak. Pokoknya jalan aja dulu. Istilahnya tabrak-tabrak aja gitu ya. Ya ada sisi baiknya yaitu benar-benar action oriented terbukti gitu ya. Hanya sebenarnya action itu bisa lebih impactful kalau kita ya paling tidak ya itu tadi menyadari dulu, pahami situasi dan lain sebagainya. Karena nggak sabaran kan ya, nggak sabaran gitu. Oh saya punya ide ini, udah besok jalan, hajar aja. Kembali saya pikir bilang bagus, tapi biasanya yang kayak begitu pun tingkat kesuksesannya juga tidak tinggi gitu. Karena dia rupanya belajar dari ya nabrak, paham, oh kalau kayak gini nabrak pembelajarannya apa. Jadi info gatheringnya itu sembari melakukannya gitu, tabrak lagi gitu, ya. Masalahnya kalau yang tipikal kayak gitu ya, kalau kita nabrak masih kuat gitu, nggak pingsan atau akhirnya berdarah-darah sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi masalahnya kira kita nabrak sana nabrak sini gitu kan, kekuatan kita menurun, cash flow kita apa namanya terancam, akhirnya kita gulung tikar juga gitu. Itu yang dikhawatirkan, Res. Betul. Oke, karena kan banyak katanya ya Pak, ada 80% ya owner atau CEO ini nggak paham sama bisnisnya. Bahkan apalagi yang orientasinya pada aksi seperti ini ya Pak, yang hajar-hajar aja nih, apalagi sampai langsung ke tahap eksekusi. Tahapan yang lainnya nggak dipikirkan baik-baik. Oke Pak, lalu Pak, apakah action oriented leader ini Pak butuh menyiapkan di Pak leader selanjutnya dengan orientasi yang sama Pak, atau kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan dari bisnisnya selanjutnya di Pak? Nah, bagusnya Raisa, kalau seandainya kita sudah mempraktekkan ini ya, membentuk dan memberikan contoh action oriented leader itu kayak apa ya, mulai dari pucuk pimpinan dulu lah, karena dia harus memberi contoh, mengarahkan, mengajak dan mendampingi subordinatnya dia yang merupakan leadernya dari timnya masing-masing kan gitu ya. Jadi biasanya cycle-nya atau apa namanya tahapannya itu adalah puncuk pimpinannya ini yang harus menunjukkan dulu gitu ya terhadap leader-leader dari masing-masing divisi atau masing-masing department. Nah nanti kalau mereka sudah terbiasa seperti itu, akhirnya mereka sudah ya namanya apa namanya bisa karena biasa kan gitu ya. Nah jadi mereka diajarkan lalu dibiasakan dulu dengan melihat bos besarnya melakukan itu
Jadi akhirnya mereka bisa meraktekkan untuk areanya masing-masing. Sehingga suksesinya nanti dalam artian penularan dan juga penunjukan leader-leader ini untuk menjadi leader yang lebih tinggi tingkatannya, itu akan lebih mudah terjadi gitu. Oke. Jadi mereka istilahnya menjiplak ya Pak, atau mengcopy dengan pemimpin sebelumnya, yaitu dengan orientasi aksi, dan itu lebih mudah dilakukan ya Pak karena mereka mencontoh dan sering melihat kegiatan tersebut. Oke, baik Pak. Hmm. Lalu kita ambil ya Pak pertanyaan dari EFG.Gumilang nih Pak. Apakah seorang leader nih Pak berstrategi untuk mempererat proses dengan mention ke tim, saya tidak bisa bekerja sendiri membangun usaha ini, saya butuh bantuan kalian. Nah, apakah aman nih Pak seorang leader memiliki strategi tersebut? Ya, justru saya pikir kita dalam sebuah organisasi harus terbuka ya. Dan juga kita sebagai pimpinan harus memahami bahwa isu apa saja yang bisa mungkin terjadi gitu kan di tim kita dan di diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita namanya self awareness. Kita harus tahu menilai diri kita, apa kekurangan kita, apa kekurangan tim kita, dan itu yang harus dibahas dengan timnya dan dengan leadernya gitu. Nah, itu satu hal yang tidak mudah juga di sebuah organisasi. Kadang-kadang, ini sekali lagi pengalaman saya, banyak yang kalau ditanya jelas, karena takut gitu, takut yang dianggap nggak ngerti, jadi Pokoknya not akhirnya dia bilang ya Pak. jelas. Kenapa? Kayaknya noted aja dulu, di note aja dulu. Noted, noted. Tapi kira nanti PR-nya nggak dikerjakan, tugasnya nggak dikerjakan yang disepakati di pertemuan itu. Terus kalau ditanya, kenapa? Cari alasan. Saya nggak melakukannya karena, gitu ya. Padahal sebenarnya dia di awal itu tidak tahu, tidak jelas, kadang-kadang. Kadang-kadang juga dia tidak punya kemampuan untuk itu, tapi karena ya itu kayak apa ya namanya, kayak mandat gitu, jadi kayak seorang serdadu aja. Udah, saya disuruh nih, oke, saya laksanakan, saya siap. Ya paling habis itu mati ya udah belakangan lah. Tapi kan kalau di organisasi harusnya nggak bisa gitu. Ya, jadi pastikan ya teman-teman yang duduk sebagai dewan pimpinan ya di segala level, kita harus mengakui bahwa kita jelas atau tidak. Kalaupun jelas kita punya kemampuan untuk mengeksekusi atau tidak, atau kita punya masalah-masalah apa itu harus diangkat ke permukaan untuk dibahas dulu sama leader kita juga gitu kan. Sehingga nantinya semuanya bisa selaras dan bisa action oriented ya. Kebayangkan kalau mereka jelas saja enggak gitu, gimana bisa mau action oriented? Kalaupun action oriented dia bisa nabrak-nabrak lagi kayak tadi gitu. Baik Pak, jadi bagi saya tidak bisa bekerja sendiri membangun usaha ini sebenarnya udah jelas ya Pak, bisa tetap di-mention ke tim, tapi harus diperlukan kita ke tim itu harus jelas lagi ya Pak, seperti apa maksud dari kata-katanya ini ya Pak, yang tidak bisa bekerja sendiri ini visinya dan misi bisnisnya seperti apa. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Basyaka. Pak Gumilang nih. Oke Pak, kita sudah di 8:49, sudah mendekati sesi akhir dari Business Q&A. Mungkin sebelum kita tutup sesi Business Q&A malam hari ini Pak, mungkin ada pesan penutup buat business planners yang kali ini mungkin udah berorientasi pada aksi, tapi masih belum berani eksekusi atau berani maju nih Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi sebenarnya sekali lagi ini topik diangkat berdasarkan real cases. Tidak hanya di satu bisnis case-nya, tapi di kebanyakan bisnis atau organisasi yang leadernya itu tidak action oriented. Oleh karenanya, pastikan ya, pahami tadi 4 hal yang dibutuhkan untuk menjadi leader yang action oriented. Very practical ya. Jadi apa yang saya sampaikan benar-benar practical dan sesuai dengan apa yang saya praktekkan dan kebanyakan leader praktekkan dalam hal menjadi leader yang action oriented. Ya, jadi camkan itu dan praktekkan yang 4 hal tadi yang saya sampaikan. Moga-moga teman-teman bisa menjadi leader yang action oriented.
Itu aja Raisa. Oke, seperti tadi yang dibilang ya Pak, kalau action oriented leader ini bisa dikembangkan, maka hal-hal yang tadi dibutuhkan ini perlu ya Pak dipelajari, didalami supaya kita bisa jadi action oriented leader. Oke, sudah sampai kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih, walaupun dari Surabaya ya Pak, tapi tetap semangat di ketemu Business Planners di malam hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan insight-nya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipraktikkan ya oleh Business Planners semuanya. Dan pastinya nggak ketinggalan, bagi business planners yang mau merupakan seorang CEO nih atau owner bisnis dan mau memperdalam skills atau kompetensi dari seorang CEO sukses, juga mau jadi CEO yang sukses, pimpin bisnisnya bisa langsung bergabung ya di CEO Development Program yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Nantinya pembelajarannya tetap dari real case ya Pak, dari seorang CEO, terus materi-materinya itu merupakan pembahasan dari seorang CEO yang benar-benar sudah bertalent. Jadi buat business planners yang mau belajar lebih dalam, bisa langsung bergabung di CEO Development Program yang akan dilaksanakan di tanggal 28 sampai 29 Agustus 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Info lebih lengkap dan pendaftarannya bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau cek feed Instagramnya bisnis.id ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya. Thank you Raisa, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Thank Oke, you, sama-sama Business Raisa. kita ketemu lagi di Business Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi Isman, juga Business Forum di hari Senin 7 Agustus 2023 di jam 19.30 bersama Pak Budi Isman yang akan bahas CEO Leadership Style. Business Forum ini gratis ya teman-teman, pendaftarannya dan info lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau stay tune on feed Instagramnya bisnis.id ya. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV bisnis.id atau cek juga YouTube bisnis.id ya. Bila bermanfaat buat business planners, bisa langsung di-share, juga like ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun secara gratis untuk akses video dari Business Forum dan kelas-kelas bersama expert lainnya. Terima kasih business planners sudah join di Business Q&A malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di next Business Q&A and Business Forum.